sudah record, share screen. Kemarin kita sampai 2 ya, sampai ini. Yang ini ada pertanyaan nggak? Ada yang belum paham? Kita ulang sedikit soalnya ya, kalau lupa. Jadi hidrogen cyanida merupakan senyawa yang sangat beracun dan mudah terbakar. Namun dapat dimanfaatkan sebagai prekursor untuk berbagai senyawa kimia lain, seperti polimer dan bahan obat. Jadi ini reaksi kimianya CH4 tambah NH3 menghasilkan HCN sama 3H2O. 3H2. Ini teman-teman kalau lihat reaksi seperti ini, tolong disamakan dulu ininya ya, koefisiennya. Nah, dia punya data seperti ini. Yang A, dia minta delta H reaksi ya. Delta H reaksi tapi untuk 13,5 gram. Jadi teman-teman rumusnya sama ya. Sum produk kurang sum dari reaktan. Kemudian cari molnya dikali dengan delta H reaksi. Yang A nggak ada pertanyaan ya. Kemudian yang B, kita menghitung delta S reaksi ya pada 25 derajat Celcius. Nah, sebenarnya bisa saja kita mengerjakan dengan delta S sama dengan S produk sama S reaktan. Tapi ternyata di soal dia tidak memberikan data gitu. Tidak memberikan data. Nah, bisa aja ya kalau kita punya datanya, ya udah kita kerjakan seperti ini. Karena dia tidak ada data, maka kita membuat rumusnya, menggunakan rumusnya ya. Delta G sama dengan delta H dikurang delta S kali dengan T. Maka delta S-nya sama dengan delta H dikurang delta G dibagi T ya. Nah, tapi kemudian kita kan belum tahu nih delta G reaksi. Maka delta G reaksi yang kita cari, delta G reaksi sama dengan sum dari produk kurang dengan reaktan. Ini nggak ada pertanyaan yang B ya. Kita lanjut ke yang C. Nah, jika nilai delta H dan delta S tidak bergantung pada temperatur, tentukan rentang temperatur agar reaksi berlangsung spontan. Nah, kalau ada, kita kerjain dulu ya. Silakan dikerjain dulu. Nanti kita bahas. Waktunya 3 menit ya. Datanya ya, kalian nggak lihat datanya ya. Datanya ini. Pas saya copy dulu ya, biar kelihatan. Ya. Nanti siapa yang mau mengerjakan ini? Iin bisa? Iin Macita? Halo? Iin? Iin? Iya, Bu. Bisa ini bareng ya ngerjainnya ya? Iya, Bu. Nih, mungkin lihat dulu dari tabel yang kemarin saya share ya. Ini. Jadi teman-teman bisa memprediksi, maaf, Ctrl Z, bisa diprediksi dia bakal di suhu yang mana gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini kan dia nanya rentang temperatur reaksi berlangsung spontan, ya. Nah, kalau kita lihat delta H-nya dia positif negatif, coba ya. Delta H delta H-nya positif ya. Delta S-nya juga 251 negatif ya ini ya. Enggak, positif juga ya. Delta S juga positif.
delta H-nya positif, delta S-nya positif. Nah, berarti dia ini positif-positif, ya. Berarti dia akan spontan pada suhu yang tinggi, ya, suhu tinggi. Nah, kalau kita melihat soal seperti ini, ya, kita masukkan rumus delta G dulu. Delta G, ya, sama dengan apa, Iin? Delta G sama dengan delta H Hmm. in delta ST. ST, ya. Nah, kita lihat di sini kalau misalnya kita mau lihat suhu yang tinggi, kita buat dulu delta G-nya dalam keadaan setimbang. G-nya dalam keadaan setimbang. Kalau setimbang berarti delta G-nya sama dengan 0, ya. Berarti 0 sama dengan delta H dikurang delta S kali T, ya. Delta S dikali T sama dengan delta H. Maka T sama dengan delta H bagi delta S, ya. Nah, delta H-nya kemarin itu kita dapatnya 251,5. 251,5 kilojoule per mol. Nah, delta S-nya belum dikerjain ya ini ya. Delta S belum selesai. Cobain. 251,3 ini 191,9. 59,6. Berapa? 59,6. 59,6 ya kilojoule Kelvin mol ya. Nah, ini berapa T-nya? 4,21. 4,21 Kelvin ya. Berarti suhunya akan di atas 4,21 Kelvin karena suhunya harusnya tinggi. Tapi ini 4,21 kan nggak tinggi ya? Apa ada yang salah ya? Dua lima satu koma lima kurang 191,9 bagi 298. Ini 0,2 Iin. In? Iya Bu, tadi belum dibagi. Oh ya. Oke, ini 0,2 ya. Ini 0,2. Berapa hasilnya ini? Seratus. 1257,5. Oke, bentar ya. 257,5 Nah, Kelvin. ini baru ini ya, apa make sense ya? Kan tinggi nih suhunya. Berarti kalau di atas segini suhunya, dia akan langsung spontan. Sejauh ini ada pertanyaan yang lain? Ya, kita lanjut ya kalau nggak ada pertanyaan. Yang D. Nah, diketahui delta H ACN-nya adalah 104 kJ per mol. Tentukan perubahan entalpi penguapan HCN. Nah, kalau kita lihat di sini dia menanyakan perubahan entalpi penguapan. Penguapan apa? Fase apa jadi apa? Air menjadi gas. Liquid ke gas, Bu. L jadi gas ya. Berarti dia reaksinya HCN dalam bentuk liquid menjadi HCN dalam bentuk apa? Gas ya. Nah, dia ditanya perubahan entalpi penguapan. Kalau kita lihat di sini datanya ada gas ya 130. Berarti ini kayaknya yang liquid ya. 104 kilojoule. Coba gimana caranya? Ini dia udah ketahuan ya delta HF HCN dalam
bentuk liquid sama dengan 104 kilojoule per mol. Sedangkan delta HF, ini HF kali ya, HCN dalam bentuk gas sama dengan 130,5 kilojoule per mol. Nah, gimana cara cari entalpi penguapan? Silakan, siapa yang mau coba? Nadia hadir, Nadia Raisya Muti. Hadir, Bu. Ya, Nadia ya, coba ya. Gimana cara cari delta H-nya? Delta H produk dikurang reaktan bukan, Bu? Ya, betul. Produk dikurang delta H reaktan. Produknya apa? HCN gas. Produknya apa ini? Itu Gas. Berapa HCN gas? 130,5. 130,5 kilojoule per mol. Yang reaktannya berapa? 104 kilojoule per mol. Ya, per mol. Nah, tinggal dicari nih, berapa nih? 26,5 kilojoule per mol. Oke. Nah, berarti ini kalian harus bisa mendefinisikan soal itu. Sampai dapat reaksi seperti ini kan harus didefinisikan ya soalnya. Tentukan perubahan entalpi penguapan. Dia tidak membuatkan reaksi buat kalian, tapi kalian membuat reaksi sendiri dengan menganalisa soal. Jadi kalau sudah tahu reaksinya gampang. Produk dikurang reaktan. Ada pertanyaan yang ini? Tidak, Bu. Enggak ya. Yang E. Jika diketahui delta S penguapan 1 mol cairan HCN adalah 88,8 Joule per Kelvin, tentukan titik didih HCN. Ya, asumsikan delta H dan delta S tidak bergantung pada temperatur. Dia masih penguapan ya. Dia bilang masih penguapan. Penguapan 1 mol HCN. Berarti reaksinya masih sama ya. So, this is our HCN, liquid jadi HCN gas ya. Dia menanyakan titik didih. Titik didih berarti apa yang ditanya? Tentukan titik didih. Apa? Suhunya ya, Bu. Ya, berarti T yang ditanya. Temperatur. Nah, ya, oke. T yang ditanya. Nah, tadi kita sudah tahu ya rumus T apa? T delta H bagi delta S ya. T sama dengan delta H dibagi delta S. Oke. Delta H-nya delta H yang tadi ya. 26,5 kilojoule per mol. Jadi ini karena misal esai ya, berhubungan. Kalau kalian nggak dapat yang D, salah yang E gitu ya. Nah, ini 26,5 kilojoule per mol. Delta S-nya berapa? 88,8 Joule. 88,8 Bu. 88,8 Joule per Kelvin. Nah, satuannya belum sama ya ini ya. Ini kilo, ini Joule. Berarti yang di atas ubah dulu jadi Joule. 26.500 Joule per mol kita bagi dengan 88,8 Joule per Kelvin. Nah, coba berapa nih T-nya? 298,42. 298,42 Kelvin. Ada pertanyaan sampai sini yang ini? Enggak ya? Cukup, Bu.
Ya, ini sebenarnya pertanyaan dari A sampai E ini berhubungan terus. Ya, yang A-nya kalau nggak dapat delta H ya nggak bisa dapat delta S. Kemudian ini berhubungan juga harus dapat delta H yang tadi. Terus ini juga delta H penguapannya akan mempengaruhi kepada jawaban yang E. Nah, ini yang terakhir ya. Jelaskan secara singkat mengapa delta pembentukan dari H2 gas bernilai 0. Ini teori ya. Kenapa? Karena dia unsur yang sama, Ibu. Ya, unsur yang sama ya. Unsur yang sama. Nah, kalau di sini dia bilang bahwa delta H F itu adalah perubahan kalor yang menyertai pembentukan senyawa dari unsur-unsurnya dalam keadaan standar ya. Nah, kalau misalnya kita tahu H2 ya, ya kan dia dibentuk di H2 juga, ya. Sehingga ya nanti jadinya 0. Oke. Ada pertanyaan sejauh ini? Kita masuk ke gas ya. Sebenarnya masih banyak soalnya di belakang. Coba nanti saya bagikan soalnya, teman-teman kerjain sendiri. Karena mirip-mirip ya. Kayak gini nih. Ini, kayak gini. Urutkan, manakah kan kita sudah bahas di kelas ya, bagaimana menentukan peningkatan delta S-nya. Yang I2 apa I3 yang lebih tinggi entropinya. Nah, ini juga dikasih data, tentukan perubahan entropi standar. Ini kan tinggal produk kurang reaktan, gitu ya. Nih. Soalnya banyak kayak gini ya. Nah, ini juga berapa entropi molar standarnya. Kalau ini kan pakai rumus delta G ya sama dengan delta H dikurang delta S dikali T. Saya walaupun coba nih. Kalau teman-teman lihat walaupun di sini reaksinya bukan reaksi yang seperti biasa gitu, tapi caranya sama saja. Tentukan delta G pada 298 Kelvin. Sama ya? Gimana? Coba satu soal ini lagi. Yang mau ngerjain siapa? Izin bertanya, Bu. Kenapa Fisna? Kalau misalkan kayak ion kayak gitu, nilai apa? Nilai entropinya tetap 0 ya, Bu? Kalau ada datanya, kan bisa ada datanya ini. Ya, kayak ini H plus ini 0 ini ya. Br min ya 82,4. Pakai aja data yang ada ya. Ibu, makasih, Bu. Siapa mengerjakan? Laki-laki ya. Pino, hadir? Pino. Hadir, Bu. Ya, Pino ya, coba ya. Hadir. Ini mau mengajak. Pino, delta G apa tadi rumusnya? Yang dibagi bukan, Bu? Apa dikurang? Coba. Apa rumusnya? Delta G sama dengan yang ada unsur delta H-nya, ada delta S-nya, ada delta H-nya, ada delta S-nya, ada T. Apa rumusnya? Bu. Delta H apa dikurang delta S? Ya, betul. Delta H dikurang Delta apa? S. Ya. Delta S terus dikali T, Bu. ya, kali T. Nah, kalau di soal bisa ada informasi kan delta H-nya berapa nih di sini? Minus 61,6 kilojoule. Delta S-nya berapa?
Ini pakai yang mana Bu? Delta S-nya Bu? Nah, karena kan kita taunya baru ini ya, entropi molarnya. Maka kita harus cari dulu delta S-nya. Delta S sama dengan apa? Sum dari S produk ya. Dikurangin apa? Reaktan. Iya, reaktan. Nah, kalau yang produknya yang mana nih? Dari sini. Mana aja yang produk? BR2 Bu. BR2 ya. BR2 berapa? BR2 152,2. Ya, 152,2. Kita tambahkan dengan apa lagi? Hah? KN2. Ya, berapa? 135,6. 6. Terus dikurang mana? H plus 0 ya. BR berapa? 82,4. Kita tambah dengan NO2. NO2-nya berapa? 240,1. Coba cari Vino. Berapa ini? Bentar. Hitung dulu. Kenapa? Dihitung dulu Bu. Nggak ada Iya, kalkulator. kita kan bukan ini ya, bukan kalkulator ya, harus pakai kalkulator dulu. Saya tunggu ya, silakan. Min 24,7 bukan? 24, Min 24,7. min 24,7 ya. Nah, Vino udah dapat ini ya, satuannya Joule per Kelvin. Nah, sekarang kita masukkan, dia tanya delta G. Delta G sama dengan delta H, kita kurangkan dengan delta S dikali T. Ya. Delta H-nya apa? Delta H-nya sudah ada di soal ya. Minus 61,6. Tapi dia kilojoule. Ya, hati-hati ya. Kalau dia kilojoule, berarti kita kalikan dengan 1000. Maaf Bu, delta S-nya itu negatif 34,7. 34 ya? Iya Hati-hati Bu. ya Vino, pas ujian jangan salah apa namanya? Salah apa sih? Salah pakai kalkulator. Sayang banget kan, udah rumusnya udah benar, tapi ternyata salah ini, salah apa namanya? Salah hitungan. Oh iya. Pakai mutlak. So, maaf ya, ntar kursornya. Ini 34 ya. Delta H-nya berarti minus 61.600 Joule ya. Kita kurangi dengan delta S-nya. Karena ini minus, jadi plus ya. 34,7 Joule per Kelvin. Suhunya berapa? 298 Kelvin. Nah, ini bisa dicoret-coret. Nah, silakan cari. Berapa ini ya?
Minus 61.565. 91 Minus 61.000. 61.000 berapa? 565,3. 165,3 Joule. Ini ya. Oke. Gini ya caranya ya, teman-teman. Ada pertanyaan lagi tentang ini entropi? Kita masuk ke gas ya. Cukup? Ini filenya saya kirim ke grup ya. Stop ya. Saya cari dulu soal. Jadi saya belum menyiapkan soalnya, kita pakai buku aja ya. Bab 5 ya di Raymond Cheng gases. Lima 13. Ini kayaknya sudah kemarin sama Pak Putu. Saya liatin dulu ya filenya. Ini kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Nah, pertanyaan pertamanya ini. Ubah 562 mm Hg ke ATM. Nah, kemarin sama Pak Putu udah belajar ya cara mengkonversi dari milimeter Hg ke ATM. Nah, yang kedua, jika tekanan atmosfer pada Gunung McKinley adalah 606 mm Hg, berapa pressure-nya dalam ATM dan KPA? Coba dicari ya, latihan ya. Milimeter Hg ke milimeter Hg juga ke ATM dan KPA. Ya, crop dulu. Saya masukkan di sini ya, sehabis nempel sini. Ini kan ada 3 nih ya. Ada milimeter Hg ke ATM, milimeter Hg ke ATM dan KPA. 3 orang ngerjain.
Meliana Deborah hadir? Hadir, Bu. Meliana ubah ini ya. 562 mm Hg ke ATM. Kemudian siapa? Julia Fitriani hadir? Hadir, Bu. Julia mengubah dari 606 mm Hg ke ATM. Terakhir, Agnes hadir? Hadir, Bu. Agnes mengubah ini ya, milimeter Hg ke KPA. Silakan. Siapa duluan? Silakan. Ya, siapa dulu? Julia dulu, Deborah, apa Agnes? Siapa nih? Julia, Bu. Julia. Julia yang mana? Yang 606 mmHg, Bu. Ke ATM. ATM. Diapain? Dibagi 706. 706? Iya. Apa 760? Iya, 760, Bu. 760 ya. Berapa ini? 0,797. 0,797. 797. Oke, makasih ya. Iya, Bu. Ada. Kemarin Sapam jalan-jalan ke sini. Tapi kayaknya dia nggak menemukan rekos. Tapi saya udah bilang, kayaknya nyari kita deh. Tapi saya mau ke WC. Ada kok Sapam muter-muter ke sini. Saya mau nanya tapi udah kebelet ke kamar mandi. Yang Deborah udah? 562 dibagi 760, Ibu. Oke. 562 bagi 760 ATM. Berapa? Hasilnya 0,74. 74. Oke, makasih ya. Yang C terakhir 606 mm Hg ke KPA ya. Dikali, Bu. Ya, 606 kali berapa? 0,133. 0,133. 0,133? 0,13322. Dua. Iya. Oh ya, karena ke ATM dulu ya. Oke. 0,1332. Berapa hasilnya? 80,79. Ya, betul. KPA. Siap. Sebenarnya bisa juga, bagus ya. Ini langsung, tapi sebenarnya bisa juga dengan keubah ke ATM dulu. Jadi, milimeter Hg jadiin ke ATM. Nah, ATM-nya itu ke KPA 101,3 ya. KPA. 3 sekian, 325. Masih ingat ya, kita pernah punya tabel konversi. Tolong ditambahin ya, tabel konversinya dengan ke pressure ini. Karena pasti nanti banyak soal untuk mengubah konversinya. Oke, kita lanjut. Soal selanjutnya 517. 517.
Nah, soalnya adalah sebuah gas, sampel gas, suatu substan didinginkan pada temperatur konstan. Manakah dari diagram ini yang merepresentasikan situasi jika temperatur A di atas boiling point dari substan, B di bawah boiling point tapi masih di atas freezing point. Jadi pertanyaannya adalah ya diagram ya. Kalau yang A dia menanyakan ya bagaimana kondisinya kalau temperaturnya itu adalah di atas boiling point. Berarti T-nya itu T akhirnya itu besar dari titik didih ya, didih. Kemudian yang B, apabila di bawah boiling point tapi masih di atas. Berarti dia apa? Dia masih kecil dari titik didih ya, tapi masih besar daripada titik beku ya. Nah, coba ini siapa yang mau jawab? Ahmad Fauzi ada? Ada, Bu. Ya, Ahmad Fauzi, coba ya. Kalau lihat gambar ini, ya dia kan substan ini, materialnya ya, senyawanya. Mana yang menunjukkan kalau kondisinya P-nya itu besar daripada titik didih? Kira-kira. T suhu, Bu ya? T-nya T-nya itu. T ini temperatur, suhu. Kalau misalnya nih, ini air gitu ya. Air Yang gambar D bukan, Bu? ya betul. Ini yang D untuk jawaban yang T besar dari titik didih gitu ya. Karena dia fasenya udah mulai menjadi gas ya. Nah, kalau yang B mana? Dia suhunya antara titik beku dengan titik didih. Yang B ya, karena kondisinya di antara. Ini adalah T di antara titik beku dan titik didih. Gitu ya. Oke, sekarang nomor 518. Oh, panjang ya soalnya. Nggak jadi beli kulkas ya. Kulkasnya ini aja. Sumbangan aja. Nah, ini soal 518 ya. Kita lihat, perhatikan ya, gas berikut di sebuah silinder yang ada piston. Ini piston. Sambil belajar bahasa Inggris ya, teman-teman. Soalnya bahasa Inggris. Ini movable piston, ini pistonnya bisa bergerak ya. Awalnya ada N mol dari gas. Temperaturnya T, P, dan V ya. Kemudian pilihlah dari silinder berikut A, B, C yang merepresentasikan ya perubahan gas pada kondisi berikut ya. Yang pertama kondisinya adalah tekanan dari piston itu is stripped at constant N ya, pada konstan ya, tekanannya P-nya ya pada N dan T konstan.
Yang kedua, ya, the temperatur, ya, pressure-nya 3 kali lipat ya, 3 kali lipat. Ini kan 3 kali lipat ya, pada konstan N dan T. Sedangkan yang kedua, temperaturnya 2 kali lipat pada N dan P konstan. Kemudian yang ketiga, N mol dari another gas add. Jadi ada gas yang lain yang ditambahkan. Gas lain ditambahkan pada T dan P konstan. Nah, yang keempat, jika suhunya setengah T-nya ya, is half and pressure reduce ya, T-nya jadi setengah kali, kemudian temperaturnya pressure reduce, P-nya menjadi seperempat ya kali. Nah, ini ada gambar A, B, C. Mana nih? Kalau misalnya tekanannya dinaikkan, nah ini teman-teman punya kayak gini nih, tekanan dinaikkan. Kira-kira pistonnya naik ke atas apa ke bawah? Ke bawah. Karena naik ya, dia terkompresi ya. Ini jawaban yang pertama adalah B. Gitu ya. Kenapa? Selain itu bisa nggak jawabnya pakai ini? Kalau ditanya kenapa yang nomor 1 ini jawabannya B? Tadi yang jawab siapa? Yang B, nomor 1 kan B? Tadi Ruben, Bu. Kenapa Ruben? Kenapa Ruben pilihnya yang B? Karena otomatis itu kalau turun pistonnya semakin besar tekanannya. Oh, logikanya ya. Oke, makasih Ruben. Nah, kalau jawabannya pakai rumus juga bisa ya. Nomor 1 ini kan kita tahu bahwa PV NRT ya. Nah, kita lihat P sama V ini kan dia seiring ya, maksudnya bersebelahan. Artinya kalau P semakin besar, ya, nah, kalau dipindah ruas kan jadinya P sama dengan 1/V. Semakin P-nya kan 3 kali lipat nih ya, P akan semakin besar, P akan semakin besar, maka volumenya akan semakin kecil. Nah, kita lihat di sini volumenya kan mengecil kan? Bisa juga ya logikanya ya otomatis seperti itu. Tapi kalau diminta menjabarkan kenapa-kenapanya ya bisa menggunakan rumus ini ya. PV NRT di mana P sama dengan 1/V. Ketika P-nya 3 kali lipat ya volumenya menjadi turun. Nah, yang nomor 2 yang mana jawabannya? Temperaturnya 2 kali lipat. A, B apa C? Kan temperaturnya 2 kali lipat. Mana nih gambarnya? Yang A, yang B, apa yang C? Ini masih terhubung? Masih, Bu. Oh, masih. Sama ya, pakai rumus itu aja. Teman-teman lihat dari rumus. Apa? Aprinita, coba. Aprinita. Yang C, Bu. Yang C. Kenapa yang C? Karena volumenya naik. Ya, betul ya. Jadi, kata Aprinita yang C. Karena apa? P itu dia sebanding dengan T. Nah, kalau T-nya 2 kali lipat, ya pasti V-nya juga naik ya. Maka jawabannya yang C ya. Ini juga naik ya. Apa bedanya A sama C? Bisa melihat apa bedanya A sama C? Oh, ini warnanya lebih beda ya. Warnanya, Bu. Apa? Warnanya, Bu. Warnanya ya. Ini oh, bukan. Yang A nih jawabnya nih Aprinita. Tuh. Bukan ya? Ini warnanya sama nggak sama nih? Nanti kan ada substan yang ditambahkan tuh. Pasti warnanya berbeda. Ini jawabannya A apa C? Yang A ya.
Yang A ini ya Prinita. Karena warnanya sama ini. Ya. Ini jawabannya yang A. Tapi di Nah, yang C, saya sama kenapa? warna yang C. Kelihatannya sama ya? Iya Bu, sama Iya, kayak yang yang- C. Apa warnanya kelihatannya sama? Yang A warnanya lebih bening Bu dibanding yang C. Yang C itu warnanya sama yang di sebelahnya, sedangkan yang A lebih bening dia Bu. Oh, Iya, Bu. ya. Oke. Ya. Yang ketiga ini kan substan lain nih. Maka warnanya agak berbeda. Maka yang nomor 3 ini yang C ini. Karena ada tambahan gas lain ya. Jadi berubah warna. Nah, yang 4. Nomor 4 gimana? Temperaturnya menjadi setengahnya, P-nya menjadi seperempat. Bagaimana nih volumenya? Nah, P-nya jadi seperempat kali, ya. Berarti kan sebenarnya kalian carinya bisa pakai rumusnya P1, V2 ya. Kira-kira volumenya naik apa turun? Ada. Turun. Naik apa turun? Kan PV NRT ya. Nah, kita mau cari P-nya nih. P kan sama dengan apa? T per P ya. T-nya setengah. P-nya seperempat. Apa? 2 ya. 2 kali. Berarti yang A ini ya jawaban. Gimana? Ada pertanyaan ini? Jadi sepertinya rumus yang paling penting di gas ini PVNRT ini ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Nanti